Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter kita. Kita langsung saja ke Dokter Putri untuk memaparkan materi. Tadi juga sempat membahas terkait dengan masker ya dokter ya. Artinya penggunaan masker ini juga sangat bermanfaat untuk saat ini juga ya dokter ya. Jadi tidak cuma kita ada pandemi terus kita baru sibuk cari masker atau baru sibuk cuci tangan, kemudian jaga jarak, enggak ya, tapi itu menjadi pembelajaran juga untuk kita supaya tetap berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat walaupun sudah enggak pandemi lagi, karena masih banyak sekali jenis-jenis penyakit yang bisa mengenai kita ya, baik itu bakteri, virus, itu masih ada di sekitar kita. Karena virus dan bakteri ini juga kan berdampingan dengan kita ya. Betul sekali. Lanjut ya, kita akan bahas sedikit tentang perjalanan dari penyakitnya. Oke, jadi faktor-faktornya yang pertama ada faktor hormonal, ada genetik, gaya hidup, virus, keturunan, dan lain-lain. Tadi personal hygiene itu semuanya bisa menyebabkan pembengkakan atau kita sebutnya tumor ya, walaupun tidak ganas, kita sebutnya pembengkakan pada bagian leher atau benjolan pada leher. Itu efeknya yang pertama ada perubahan jaringan sekitar. Ya otomatis ya, kalau kita lihat yang normalnya kemudian ada benjolan, pasti akan terjadi perubahan, dan perubahan itu akan menyebabkan gangguan juga. Yang pertama selain gangguan itu juga membuat kita merasa estetikanya juga berubah ya. Jadi yang awalnya kita lihat kulitnya bagus, normal, kemudian ada benjolan, pasti sedikit banyak akan mengganggu pikiran kita juga bahwa adanya terjadi perubahan secara tampakan dari luar begitu. Mungkin juga gangguan mobilitas fisik ini yang dimaksud adalah ketika kita benjolannya besar di sini, akhirnya kan kita kalau mau noleh itu kan sakit, mau noleh itu nggak nyaman ya. Yang kedua, bengkak di leher itu bisa saja menyebabkan nyeri saat menelan ya. Kemudian kalau kita menelannya nyeri, otomatis kalau kita mau makan, kita mau minum, otomatis kan akan terganggu, merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya nafsu makan kita juga berkurang begitu. Contohnya kayak misalnya tadi ya penyakit pembengkakan kelenjar getah bening tadi. Kalau ditanya makannya kayak mana? Makannya berkurang dok. Akhirnya nafsu makannya BB-nya juga turun. Pada anak-anak juga misalnya tadi ya mams ya. Bengkak nih di bagian leher. Kalau nelan sakit. Akhirnya kalau mau disuapin atau makan apapun jadinya susah. Akhirnya datang ke dokter, berat badannya sudah turun. Itu semua berefek ya. Akhirnya apa? Gangguan nutrisi. Sehingga nutrisinya itu sulit untuk tercukupi tadi ya, makanannya nggak mau makan, minumnya juga susah, jangankan makan, minum juga sakit ya. Terus ada juga efek dari pembengkakan atau benjolan pada leher ini adalah kerusakan jaringan. Kenapa kerusakan jaringan? Karena tadi ada bakteri, ada virus, ada kuman-kuman yang menginvasi, sehingga apa? Akhirnya kalau misalnya kuman-kuman itu berkumpul di dalam tubuh kita, itu akan menyebabkan sel-sel tubuh kita itu kan berespon terus ya. Kalau misalnya ada kuman, ada bakteri, ada virus, itu selalu berespon. Akhirnya daya tahan tubuh kita itu juga bisa saja melemah, nggak selamanya kuat. Daya tahan tubuh kita kalau sudah bakterinya sudah terlalu banyak, bisa saja kalah. Akhirnya menurunlah daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita sudah menurun, mudah juga terkena infeksi lagi. Jadi dia bolak-balik. Bakterinya masuk, kumannya masuk, sistem kekebalan tubuh kita menyerang. Bakterinya terlalu banyak, kumannya terlalu banyak, imun kita turun, kumannya masuk lagi lebih banyak. Begitu perjalanan penyakitnya, sehingga bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lain, bisa saja nyeri ya. Kemudian tidurnya susah, makannya susah dan lain-lain. Jadi benjolan pada leher ini efeknya bisa panjang, bisa kemana-mana gitu. Mungkin untuk selanjutnya lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dokter Bella. Walaupun terlihat sederhana tapi berbahaya ya dokter ya, benjolan pada leher. Baik Dokter Bella, sebelum dilanjutkan ke pemaparan materi, kalau untuk di fase pertama sendiri yang paling sering terjadi ini apa sih dokter dari benjolan pada leher ya? Karena kan banyak macamnya nih.
Jadi untuk di vaskes pertama sendiri yang paling banyak itu adalah yang namanya limfadenitis ini sebenarnya. Jadi karena penyebabnya itu kan adalah infeksi ya. Nah, infeksinya juga macam-macam nih, bisa dari virus, bisa dari bakteri ataupun parasit lainnya gitu. Kenapa paling banyak? Karena memang sebenarnya sebelum tahu ini sakitnya apa, biasanya itu dia udah ada benjolan terlebih dahulu gitu. Jadi kita langsung tahu oh ini penyebabnya infeksi gitu. Jadi memang karena penyebab yang paling banyak itu adalah infeksi, jadi yang paling banyak juga biasanya itu adalah si limfadenitis ini. Jadi benjolannya itu kadang-kadang nggak cuma di leher, bisa juga di bawah ketiak gitu ya, terus juga ada di selangkangan ya, di situ juga bisa gitu. Karena di situ semuanya memang alirannya si letak-letaknya juga dari si kelenjar getah bening itu sendiri. Biasanya yang terkena ini usia berapa sih dokter? Apa terjadi kepada anak-anak juga? Banyak ya, jadi semua usia itu kalau misalnya karena si kelenjar getah bening ini adalah suatu penanda infeksi, jadi pada anak-anak pun itu malah jadi kadang-kadang suatu tandanya dokter tahu nih pada pemeriksaan fisik gitu ya, waktu ada infeksi tapi masih kayak pas diraba, oh ternyata ada benjolan, emang berarti sumbernya itu karena dari infeksi ini gitu. Nah ini saya penasaran juga, sebenarnya benjolannya itu benjolan yang keras atau dia seperti lembut berisi air atau seperti apa sih dokter? Ya, nanti sebenarnya akan kita bagi lagi jenis-jenis benjolannya. Kapan itu kita akan anggap jinak dan kapan juga itu akan kita anggap bahwa ini sebenarnya membahayakan. Ntar ada di slide. Langsung saja kita ke slide berarti ya dokter ya. Boleh lanjut dokter. Oke. Jadi tadi udah dijelaskan panjang sekali ya tentang yang namanya itu limfadenitis atau juga berbagai jenis benjolan yang ada di leher. Nah, yang paling sering itu adalah si limfadenitis. Gejalanya itu gimana? Yang pertama itu adanya ukuran kelenjar getah bening yang membesar. Nah, yang perlu diketahui adalah jadi kelenjar getah bening itu bukan hanya ada di leher aja gitu ya. Jadi ada beberapa posisi-posisi atau tempat-tempat dan lokasi-lokasi dari kelenjar getah bening itu sendiri. Nah, kalau dari gambar memang yang paling banyak itu adalah di bagian leher kanan kiri terus sampai ke pertengahan dada ini dia ada ya mediastinum. yang titik-titik itu ya, ya, ini adalah letak-letak dan juga si kelenjar getah beningnya itu sendiri. Terus juga ada dia nih yang paling banyak juga di iliaka sama di inguinal, di dekat selangkangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada benjolan di sekitar sini itu juga suatu penanda gitu bahwa ini adalah benjolan akibat dari kelenjar getah bening atau bukan gitu, karena banyak memang lokasinya di selangkangan juga. Dan yang paling sering itu adalah karena kadang-kadang kita lebih aware ya, kok nyeri ya dekat-dekat belakang leher, belakang telinga gitu. Jadi lebih banyak pada yang di leher gitu. Nah, nanti kita akan lihat juga selain dari ukurannya, nanti juga biasanya akan terasa sakit nih ya, terasa sakit pas kita sentuh gitu, atau memang dia nyut-nyut gitu ya, nyut-nyut sendiri, jadi kita jadi kok sakit ya, pas dipegang kok lebih membesar ya gitu, jadi ukurannya juga kita lebih tahu gitu ya. Terus juga benjolannya itu biasanya kalau hanya limfadenitis itu dia lebih lembut gitu, lembut, dan juga kulit pada benjolannya itu biasanya di sekitarnya itu hanya kemerahan aja. Jadi kayak penanda bukan infeksi. yang memar gitu ya dokter? Ya, hanya kemerahan aja. Dan juga biasanya kalau memang sudah sampai dia ke tahap infeksinya berat ya, bisa berisi cairan nanah dari benjolannya itu gitu. Apalagi kalau misalnya suka disentuh-sentuh ya, misalnya tadi udah ada benjolan nih, dia udah ada infeksi, terus kita sentuh terus nih, kenapa ya kayak gitu ya, terus kita nggak tahu nih tangan kita kotor juga gitu, terus akhirnya makin dipencet lagi, akhirnya makin nambah lah isi infeksinya. Yang tadi hanya virus, terus sekarang tangan kita habis megang bakteri, terus jadi lebih banyak, terus dia jadi terinfeksi lebih berat. Nah, bisa muncul juga cairan nanah dalam benjolannya itu, seperti itu. Biasanya untuk benjolan-benjolannya sendiri itu ada berapa sih dokter pada umumnya kalau terjadi di limfadenitis? Tapi akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.